Jadi ceritanya itu memang dari kecil saya terbiasa melihat orang tua saya yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jadi setiap hari kalau papa saya itu buka toko, terus lalu ada restoran dan segala macam. Jadi saya sangat terbiasa melihat sosok ayah ibu saya yang bekerja sangat keras gitu ya. Lalu saya kecil itu di Pamanukan sampai SD. Saya lahir di Bandung, lalu dibawa ke Pamanukan sampai SD di Pamanukan. Lalu SMP, SMA saya di Bandung. Setelah itu saya meneruskan pendidikan saya ke Singapura untuk belajar fashion design di sana. Jadi sebetulnya saya ini adalah lulusan fashion design, Bachelor of Fashion Design di Raffles University di Singapura. Lalu setelah 3 tahun saya di Singapura, saya kembali. Lalu sepertinya tidak ada kata istirahat atau mikir-mikir dulu atau santai-santai dulu bagi dua orang tua saya. Jadi ketika saya kembali dari Singapura, langsung ditanya mau kerja apa gitu, mau gimana. Ini udah sekolah capek-capek jauh-jauh, susah-susah, mau langsung dipasangin pelang terima jahitan ya, kata papa dulu gitu. Lalu kebetulan kedua orang tua saya juga baru saja membeli tempat ini, cuma dulu masih berbentuk rumah tua gitu. Lalu mama saya sempat bilang itu ada tempat kosong, mau dimanfaatin atau dijadiin usaha apa gitu. Lalu karena saya juga sebetulnya hobi masak, dari dulu saya suka masak karena melihat mami saya juga masak, dan kedua orang tua saya juga punya bisnis di bidang F&B. Jadi oke deh, saya mau buka kafe dulu, kafe dan sekaligus ada butiknya gitu. Jadi dua-duanya apa yang saya suka, apa yang what my passion, jadi ada di satu tempat gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, saya juga dulu masih sangat-sangat buta dalam bisnis ya. Jadi coffee shop saat itu saya hanya bertahan 1 tahun. Setelah itu, betul, awalnya adalah coffee shop seperti itu. Hanya bertahan 1 tahun, akhirnya saya dengan berat hati harus tutup. Tapi ketika tutup itu saya langsung mikir, oke, I think saya mau mencoba lagi apa yang bisa saya kembangkan gitu. Tetap pikirannya adalah di F&B tapi konsep berbeda. Lalu saya berpikir dari dulu ini saya suka banget kan sama batik ya. Jadi dari SMP itu saya sudah ngumpulin batik dari zaman SMP. Anak-anak dulu mana ada suka sih batik gitu kan, kayak kuno zaman dulu gitu. Nah saya tuh suka ke pameran kain gitu kan, suka ada bazar pameran kain gitu. Lalu saya suka beliin. Nah saya suka batik, lalu saya juga suka masakan Indonesia. Saya sempat ke Bali tuh selama 2 minggu. Di sana saya lihat-lihat, pelajari, dan kebetulan ada juga kesempatan kenal sama salah satu chef masakan Indonesia yang dari Bali mau pindah ke Bandung waktu itu. Jadi disitulah akhirnya memantapkan diri, oke, saya akan buka restoran khas Nusantara kayak masakan Indonesia seperti itu. Sering berjalannya waktu lagi, akhirnya banyak permintaan untuk di sini dipakai event untuk lamaran, tunangan, pernikahan seperti itu. Jadi sekarang kita di tempat ini juga lebih berfokus ke acara-acara seperti itu gitu. Jadi perjalanannya seperti itu aja sih, karena saya melihat kedua orang tua dari dulu selalu bekerja, lalu selesai kuliah langsung disuruh kerja, ya udah, semuanya dijalanin dengan hati aja. Lalu dulu juga saya sering bikin event, bazar dan segala macam bersama teman-teman. Jadi ya senang-senang aja. Jadi apapun yang membuat saya happy, yang bisa saya lakukan akan saya jalani seperti itu. Dari dulu saya sudah sangat aktif gitu ya. Jadi ketika memang down, bisnis yang awal pertama tidak berjalan lancar, saya belajar dari kedua orang tua saya yang mereka juga sangat gigih dan tidak pernah menyerah rasanya ya, kerja kerasnya luar biasa. Jadi ya kebawa mungkin mindset itu kebawa juga ke saya, dengan dukungan mereka juga akhirnya ya saya memulai lagi gitu.
Sangat mereka ada role model buat saya ya, apalagi dalam dunia bisnis seperti itu. Kalau bisnis lainnya kebetulan saya juga baru tahun ini kemarin buka satu franchise minuman gitu di Pamanukan. Ya, karena saya melihat ada peluang yang luar biasa waktu itu, dan saya tidak pernah mencoba dunia franchise itu seperti apa sih gitu. Lalu saya coba karena saya melihat kayak ini pasti laku gitu di Pamanukan, dan ketika saya buka salah satu franchise minuman itu, ya puji Tuhan alhamdulillah sampai sekarang berjalan sangat baik di Pamanukan gitu. Selain itu juga di tempat yang sama saya buka kafe kecil di Pamanukan juga untuk menunjang si bisnis franchise minuman itu. Jadi ada minuman, ada makanannya kayak gitu. Ya nggak jauh-jauh ternyata dari F&B juga sih akhirnya seperti itu. Lalu ya lainnya lagi kebetulan saya suruh bantu memanage hotel di Pamanukan untuk bantu kedua orang tua saya aja. Sekarang jujur sudah sangat jauh berkurang ya. Jadi saya juga karena banyaknya kegiatan lain dan harus bolak-balik ke Pamanukan. Karena kalau fashion designer itu kan harus sering ketemu dengan klien ya. Harus benar-benar ceritanya one man show. Kita yang harus bertemu klien langsung, ke penjahit langsung dan segala macam. Jadi sangat berkurang. Memang ada beberapa yang saya bikin ready to wear saja. Jadi saya bikin desain, saya belanja kain, produksi beberapa piece, lalu kita jual di sini dan online, seperti itu aja sih. Jadi masih jalan kedua-duanya ya? Masih, cuma mungkin sekarang porsinya lebih ke F&B-nya dibanding ke fashionnya. Fashion saya nikmati untuk diri saya sendiri sih sebenarnya, karena saya memang enjoy dalam dunia fashion itu, mengikuti fashion. Dan untuk bisnis mungkin sekarang ya tidak lagi menjadi bisnis yang utama gitu untuk fashion. Kedepan sih rencananya saya mau mengembangkan di F&B lagi, pengennya sih buka beberapa tempat lagi ya bersangkutan dengan F&B, entah itu dalam usaha minuman atau makanan, cuma mungkin di daerah Pamanukan dan di sekitarnya. Kalau di Bandung saya hanya fokus di sini aja, dan tahun depan juga kita pengennya ada renov sedikit di tempat ini supaya refresh menu-menu, refresh tempat, supaya customer juga semakin banyak yang datang ke sini. Oke, to be honest, kenapa Archipelago dan Fave Hotel? Dikarenakan keluarga dari ibu saya, mama saya itu sudah ada yang punya hotel, dan operatornya adalah Archipelago juga. Ya jadi ada Fave Hotel Tuban di Tuban, Jawa Timur itu punya adiknya mama saya. Lalu ketika mama papa saya mau berencana membuka hotel, kita banyak ngobrol sama mereka, karena mereka juga sudah melalui proses penyaringan kan ya. Mereka sebelum buka hotel juga pasti kan membandingkan satu operator dengan operator lain. Akhirnya mereka memilih Archipelago, lalu ya merekomendasikan ke kami juga buat udah ini aja gitu. Jadi saat itu kita langsung menghubungi Archipelago, ngobrol dengan Ibu Zita waktu itu, dan semuanya seems good, seems fair. Jadi ya oke, kita jalan sama Archipelago, ngambil brandnya Fave gitu. Lalu kenapa mau buka Fave di Pamanukan, yang kata ibu tadi tidak ada hotel chain yang lain yang di Pamanukan? Karena sekali lagi di Pamanukan itu karena orang tua kami lahir dan besar di sana. Papa saya lahir dan besar di sana. Lalu orang tua saya melihat peluang bahwa adanya proyek Patimban di dekat Pamanukan ya, proyek International Port di sana. Lalu mereka berpikir, oke, this is the time
buat kita akhirnya bisa bangun hotel di sini karena marketnya sudah ada. Karena sebelumnya papa saya sempat juga pengen bikin hotel, cuma sempat ragu karena ya kayaknya yang untuk lewat-lewat di Pamanukan sedikit gitu, jarang. Apalagi sekarang sudah ada tol Cipali kan orang lagi tidak lewat jalur Pantura ya. Tapi karena adanya proyek Patimban itu akhirnya kita melihat ada market di sana, decided untuk bikin. Karena kedua orang tua saya sudah cukup sibuk dengan yang lainnya, jadi mereka istilahnya mendelegasikan pembangunan hotel ini ke saya dan kakak saya gitu. Kakak laki-laki saya, lalu kita berdua sendiri split tugas. Jadi kakak laki-laki saya lebih ke urusan pembangunan gedungnya, karena saya bilang kok saya tidak ngerti gitu kan soal urusan bangunan gitu. Jadi kakak saya yang laki-laki lebih ke arah situ, lalu saya lebih ke arah interior dan stylingnya seperti apa, desainnya gitu. Karena saya juga sangat interest juga dengan interior design gitu kan. Jadi saya di bagian dalamnya, lalu di bagian operasional perintilannya lah, seperti dulu awal-awal kami belanja bedsheet, amenities dan segala macam itu saya. Jadi kita separate tugasnya seperti itu. Lalu kakak saya juga bilang kedepannya operasionalnya akan banyak seharusnya dipegang sama saya gitu. Ke Hotel Pamanukan kita punya 107 kamar dengan 3 tipe standar atau cave room, lalu tipe deluxe atau fresh room, lalu ada tipe suite room seperti itu. Jadi kita accommodate segala kebutuhan customer kita nih. Lalu di Hotel Pamanukan juga kita ada Lime Cafe yang sebelumnya sudah pernah diliput juga ya. Lalu di dekat, lalu kita juga punya ballroom, 1 ballroom Argapura namanya dan 3 meeting room. Ballroom tersebut bisa kita sekat juga jadi 3, jadi total kita punya 6 meeting room kayak gitu. Untuk fasilitas kolam renang saat ini kita belum ada, tapi kita juga menyediakan fasilitas free voucher untuk ke kolam renang yang jaraknya sangat dekat dengan Cave Hotel. Jadi kalau yang mau berlibur ke Pamanukan pengen berenang, kita juga ada fasilitasnya, tidak benar-benar di hotel tapi sangat dekat dari hotel gitu. Itu juga kolam renangnya sangat luas ya, ada waterboom dan segala macam, jadi fasilitasnya cukup baik lah. Datang sendiri sih, jadi beberapa hari sebelumnya memang ada survei dari Pas Pampres ke sini dari Sekretariat Kabinet ke sini kan. Lalu ada dia bicara ada rencana Pak Jokowi mau ke Bandung untuk meninjau vaksin waktu itu di Bio Farma, karena vaksin baru datang waktu itu di Bio Farma. Gimana kalau buat makan siang gini-gini? Oh iya silakan gini-gini. Terus beberapa hari kemudian mereka datang lagi, kayaknya lebih membicarakan soal teknis dan mereka lebih melihat wilayah gitu. Tapi masih belum ada konfirmasi waktu itu jadi atau enggak. Nah, konfirmasi jadi atau enggaknya itu H-1 sebelum Pak Jokowi datang. Nah, itu langsung semuanya kita persiapkan, kan memang ada protokoler tersendiri ya yang harus kita siapkan lah gitu. Wah, dengan segala cara pokoknya nyari barang ini, ambil ada yang kita harus ambil dari Pamanukan, pinjem dulu apa segala macam. Akhirnya ya semuanya berjalan baik lah dengan segala tantangan dan rintangannya. Pagi-pagi kita ada tes food dulu kan, semua makanan yang kita produce harus dites dulu keamanannya gitu dan rasanya seperti apa. Terus sudah oke, sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 11.30 Pak Jokowi bersama rombongan, waktu itu beberapa menteri juga ya mereka makan siang di sini. Sudah deh. Suka dukanya, dukanya dulu mungkin ya itu tadi karena capek. Betul, pasti kan menguras tenaga ya. Tenaga dan pikiran gitu. Kayak kemarin kita menghadapi pandemi itu luar biasa kan, bagi kami juga menguras pikiran nih harus gimana ya. Ada kekhawatiran bisa buka lagi nggak ya gitu.
Lalu mengkhawatirkan juga pegawai-pegawai saya yang sudah bekerja di sini, sudah bekerja dengan saya cukup lama gitu, rasanya kok gimana gitu kan, mikirin mereka. Ya dukanya adalah kita tidak bisa memprediksi semua hal yang akan terjadi ketika ada force majeure dan kita harus hadapi, yaitu menjadi beban pikiran dan stressfulness kita. Gimana caranya ya kita harus strong as possible untuk membuat suasana juga kondusif. Kita juga istilahnya ketika kemarin pandemi kita harus menenangkan atau membuat pegawai-pegawai kita juga tetap tenang gitu kan. Jangan khawatir, tenang, saya juga akan tetap bantu kalian, tenang, kalian pasti akan tetap bisa makan, istilahnya kan gitu. Saya tidak akan memecat kalian dan segala macam. Ya seperti itu sih. Jadi dukanya, untung nggak untung kalau karyawan harus tetap dibayar, tapi kalau kami sebagai pemilik harus selalu berpikir gimana caranya kita bisa ngegaji karyawan kita gitu. Kalau sukanya banyak sih ya sukanya dengan usaha-usaha baru juga, kita kenal banyak orang-orang baru, koneksi jaringan baru gitu kan, lalu belajar hal-hal baru yang sebelumnya juga mungkin tidak pernah terpikirkan oleh saya gitu. Jadi ya senang-senang aja sih ya, selagi saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi pegawai-pegawai saya dan keluarganya, lalu lingkungan sekitar, ya kenapa enggak itu semua dijalanin gitu.